Pernah nggak sih Anda ngerasain ada dorongan yang kuat banget buat ngelakuin sesuatu? Semacam panggilan yang rasanya tuh nggak bisa ditunda. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah prinsip yang luar biasa. Prinsip untuk bersegera. Tapi ini bukan cuma soal cepet-cepetan ya, ini lebih dalam. Tentang gimana kita menjawab panggilan terpenting dalam hidup kita dengan kesiapan penuh. Oke, biar gampang pahamnya, kita mulai dari sebuah analogi yang sederhana banget, yang pasti kita semua alami setiap hari. Pertanyaannya simpel aja. Waktu Anda dengar nada dering ponsel, apa reaksi pertama Anda? Apa Anda biarin aja? Atau ada dorongan yang kuat buat buru-buru lihat, siapa sih yang nelpon? Kita ini kan sering banget ngerasa harus cepet-cepet jawab panggilan di ponsel, seolah-olah itu hal yang super mendesak. Sekarang, coba deh kita renungin, gimana ya respons kita waktu panggilan itu datangnya dari Tuhan? Nah, inilah inti dari prinsip kesegeraan, menjawab perintahnya tanpa menunda-nunda. Sekarang, ayo kita gali lebih dalam lagi. Ternyata, prinsip untuk bersegera ini bukan cuma sekedar nasihat moral biasa loh. Ini adalah sebuah perintah yang akarnya kuat banget dalam teologi. Nah, ini dia ayat kuncinya. Perhatiin deh kata kerja di bagian paling awal. Dan bersegeralah kamu. Ini bukan sekedar saran, tapi sebuah instruksi yang aktif. Yang nyuruh kita buat lari. Lari menuju dua tujuan yang luar biasa. Kata yang dipakai di ayat ini tuh kuat banget. Wasari'u. Ini artinya bukan cuma cepetan, tapi lebih ke ayo berlomba. Ada semacam semangat kompetisi di dalamnya. Sebuah persaingan yang sehat untuk meraih kebaikan. Jadi kalau kita disuruh berlomba, hadiahnya apa dong? Garis finishnya di mana? Nah, ayat tadi udah nyebutin 2 hadiah yang super istimewa sebagai tujuan kita. Inilah dia 2 hadiah utamanya. Yang pertama, makfirah atau ampunan dari Tuhan. Dan yang kedua, surga yang luasnya. Wah, nggak kebayang. Sekarang, yuk kita bedah lebih detail apa sih makna dari 2 hadiah ini. Poin pentingnya di sini nih, makfirah itu ternyata bukan cuma sekedar kata maaf. Para ulama ngejelasin, kalau ini tuh lebih kayak perlindungan aktif dari Tuhan. Semacam perisai ilahi yang ngejaga kita dari akibat dosa-dosa kita. Keren banget kan? Oke, hadiah kedua, surga. Tapi ada kuncinya. Ayat tadi jelas banget bilang kalau surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya, jalan utama buat ke sana ya dengan membangun ketakwaan kita. Para ahli tafsir ngelihat ada urutan yang menarik banget di sini. Ampunan disebutin duluan, baru surga. Kenapa ya? Karena logikanya begini, seseorang itu harus dibersihkan dulu dari dosanya lewat ampunan. Baru setelah bersih, dia layak menerima hadiah berupa surga. Jadi, pembersihan dulu, baru dapat penghargaan. Masuk akal kan? Nah, sekarang kita lihat gimana prinsip ini bukan cuma teori doang. Sejarah itu mencatat contoh-contoh yang nyata, yang luar biasa, dari orang-orang yang benar-benar mempraktekkan perintah untuk bersegera ini. Contoh pertama, waktu turun ayat yang mengharamkan minuman keras. Coba deh bayangin, Anda lagi kumpul bareng teman-teman, lagi menikmati minuman yang udah jadi kebiasaan sehari-hari. Dan lihat respons mereka, nggak ada ragu sama sekali, nggak nunggu besok, nggak ada pikiran, abisin dulu yang ini. Begitu perintah turun, mereka langsung berdiri dan mecahin sendiri tempayan-tempayan minuman keras punya mereka. Sebuah kepatuhan yang instan dan total. Contoh kedua, ini datang dari perintah untuk para wanita supaya mengenakan kerudung, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan coba perhatiin betapa sigapnya respons mereka. Mereka nggak bilang, oke, nanti aku ke pasar dulu deh beli kain. Enggak, mereka langsung merobek kain apapun yang lagi mereka pakai saat itu juga buat dijadiin kerudung. Kesegeraan dengan apapun yang ada di tangan. Contoh ketiga ini mungkin yang paling dramatis. Jadi, selama lebih dari setahun, kiblat salat itu ke arah Baitul Maqdis di Yerusalem. Terus, tiba-tiba turun perintah buat mengubah arahnya ke Ka'bah di Mekah. Responnya, wah ini luar biasa. Bayangin, ada satu jamaah lagi sholat asar. Di tengah-tengah sholat, ada kabar datang soal perubahan kiblat ini. Apa yang mereka lakuin? Mereka langsung muter badan 180 derajat saat itu juga di tengah-tengah sholat mereka. Ini nunjukin kepatuhan total, bahkan pas ibadah lagi berlangsung. Kisah terakhir ini personal banget dan sangat menyentuh. Ini adalah kisah Hanzalah bin Abi Amir, waktu panggilan jihad untuk perang Uhud dikumandangkan. Jadi, Hanzalah ini pengantin baru. Dia lagi di malam pernikahannya sama istrinya. Ketika panggilan perang terdengar, tanpa ragu sedikit pun, dia langsung meninggalkan momen paling intim dalam hidupnya untuk menjawab panggilan itu. Dia gugur sebagai syahid karena mendahulukan panggilan yang lebih besar di atas kebahagiaan pribadinya.
Semua kisah tadi itu bukan cuma cerita masa lalu ya. Pelajarannya itu relevan banget buat kita. Di sini, sekarang ini. Pertanyaannya, gimana cara kita membawa prinsip ini ke dalam hidup kita masing-masing? Jadi intinya begini, kenapa sih kita harus bersegera? Jawabannya sederhana, karena kita nggak pernah tahu sisa waktu kita berapa banyak. Menunda kebaikan, itu sama aja kayak berjudi dengan waktu. Kepatuhan yang segera adalah cara kita buat selalu siap sedia. Panggilan untuk jadi lebih baik, untuk bertaubat, untuk berbuat baik, panggilan itu selalu ada di sekitar kita, setiap hari. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ada panggilan, tapi bagaimana kita, masing-masing dari kita, akan menjawabnya.